Perkenalkan, nama saya Melinda, NPM 2171056, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan media massa. Dimulai dari sejarah media massa yang berawal dari ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad ke-20 hingga sekarang. Media massa di Indonesia ini tuh dimulai dari masa penjajahan Belanda dan mengalami perubahan yang signifikan, sehingga setelah datangnya era reformasi di penghujung tahun 1990, media massa di Indonesia juga terdiri dari televisi, radio, surat kabar, majalah, dan internet. Nah, pada tahun 1998 sampai 2007 adalah era kemasan bagi media cetak. Mengapa? Karena rezim Orde Lama berganti ke era reformasi. Peraturan yang membatasi terbitan pers dihapuskan sehingga pers pun mencapai kebebasannya. Dan pada tahun 2007 sampai 2009 itu media cetak pun mulai bertumbangan. Krisis moneter 2 menimpa Indonesia. Biaya yang diperlukan produksi semakin mahal, akhirnya banyak media cetak bertumbangan dan hanya menyisihkan pemain besar dari grup-grup media besar. Dalam tahun 2009 sampai 2015 ini adalah kejayaan bagi media digital. Di tahun ini juga banyak media cetak yang ditutup karena tren membaca melalui digital sedang marak-maraknya. Banyak website berita yang muncul menawarkan berita-berita baru. Nah, akhirnya media digital ini berkembang sampai dengan pesatnya. Di tahun 2015 sampai 2017 sosial media menjadi alternatif unggulan. Nah, sampai 2017 sosial media menjadi alternatif unggulan. Konsep klik, baca, dan sebar merek beredar di masyarakat. Banyak perusahaan media yang sudah menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pemberitaan serta informasi yang dibuat lalu tuh 2017 hingga sekarang. Nah, sementara itu ada sejarah radio, yaitu media penyiaran. Nah, radio ini tuh sudah menjadi media penting bagi Indonesia loh, karena memiliki peran penting dalam menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tercatat bahwa radio siaran yang pertama didirikan pada tanggal 6 Juli 1922 dengan nama Batavia Radio Vereniging atau BRV. Nah, pada masa kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 11 September 1945, para pemimpin radio yang tergabung dalam Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau yang disingkat dengan PPRK sepakat mendirikan organisasi radio yang dinamakan Radio Republik Indonesia. Keberadaan radio diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Pada masa Orde Baru, perkembangan radio swasta dimulai di Indonesia. Keberadaan ini diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah. Syarat penyelenggaraan, perizinan, fungsi, hak kewajiban, dan tanggung jawab radio siaran, serta pengawasannya. Radio siaran swasta di Indonesia berbentuk organisasi tersendiri yang diberi nama PRSSNI atau disebut dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dewan Pers hingga tahun 2015, jumlah stasiun radio di Indonesia itu mencapai 674 stasiun radio. Nah, media massa, cetak, dan media penyiaran atau radio semakin berkembang di masa sekarang.
Ada tumbang namun yang berkembang pesat, yaitu media digital yang semakin mudah untuk mengakses di khalayak ramai. Nah, media massa, cetak, dan media penyiaran atau radio semakin berkembang di masa sekarang. Ada yang tumbang namun ada yang berkembang pesat. Yaitu media digital yang semakin mudah untuk diakses khalayak ramai. Kemajuan teknologi ini serta kebiasaan masyarakat mempengaruhi situasi yang terjadi di media massa, cetak, dan radio. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai media massa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.